Siapa menyangka kalau nasi uduk di Jakarta terus sego gurih di Jawa? Apa-apa semuanya yang ada di Malaysia dari Indonesia. Nasi lemak dari Indonesia. Roti canai juga bukan dari Malaysia. Waduh, netizen. Kalian tuh harap paham. Kita harus respect dengan negara tetangga kita. Jangan sampai sedikit-sedikit semua kalian akui dari Indonesia. Ini justru bikin malu saja saya. Roti canai asalnya dari mana? Apakah benar roti canai itu asalnya dari India? Ya, betul banget. Roti canai asalnya dari India. Roti ini dibawa ke Asia Tenggara oleh imigran dari India Selatan. Mau coba cari resep roti canai? Jadi roti canai bukan khas milik Malaysia ya, milik India ya. Iya, betul sekali. Roti canai itu asalnya dari India, tapi memang populer banget di Malaysia dan jadi bagian penting dari kuliner di sana. Mau coba cari resep roti canai yang autentik? Jadi itu bukan makanan Malaysia ya, tapi makanan India ya. Ya, betul sekali. Roti canai memang berasal dari India, tapi populer banget di Malaysia. Mau coba cari resep roti canai? Siapa yang menemukan teh tarik? Teh tarik pertama kali dibuat oleh para imigran India Muslim di Malaysia setelah Perang Dunia II. Mereka bekerja di perkebunan karet dan kedai makanan, lalu menciptakan minuman ini sebagai alternatif kopi saat sarapan. Mau coba cari resep teh tarik? Jadi lagi-lagi orang India, orang asing yang berimigrasi ke Malaysia yang buat teh tarik. Ya, betul. Teh tarik memang dibawa dan diperkenalkan oleh imigran India Muslim di Malaysia. Unik ya, bagaimana kuliner bisa bercampur. Apakah di India mereka sudah membuat teh tarik? Di India sendiri, teh yang mirip dengan teh tarik disebut masala chai. Teh ini biasanya dibuat dengan campuran rempah-rempah seperti kapulaga, kayu manis, dan jahe. Mau coba cari resep masala chai? Jadi orang-orang India itu sudah punya teh tarik sebelum pergi ke Malaysia. Teh tarik memang terinspirasi dari masala chai yang sudah ada di India. Tapi, teknik tarik atau menuang teh dari satu wadah ke wadah lain yang tinggi, itu yang jadi ciri khas teh tarik di Malaysia. Proses ini bikin tehnya jadi lebih berbusa dan creamy. Tapi itu milik dan dibuat oleh pendatang India. Yap, betul banget. Teh tarik itu memang kreasi dari para imigran India Muslim di Malaysia. Mereka yang membawa budaya minum teh susu yang kemudian berinovasi menciptakan teh tarik yang sekarang jadi minuman khas di sana. Katanya kalau di Indonesia ini namanya roti Mariam, kalau di Malaysia roti canai, tapi asal muasal resepnya itu panekuk dari India. Ini gue lagi di Malaysia pertama kali coba roti canai. Terus pas awal-awal gue bener-bener bingung banget dan agak skeptis karena makan rotinya ini dipakein kuah kari. Roti canai yang gue pesen isi pisang, tapi di menunya banyak kok variannya. Roti canai lebih lebar dari roti Mariam yang pernah gue makan di Indonesia dan lebih kenyal teksturnya. Dan ini nih moment of the truth, makan roti canainya pakai kari. Dan ternyata klop banget anjir, kayak manis gurih asin, terus basah di mulut. Definisi jangan ngejudge makanan dari kelihatannya sih. Tapi ya kalau roti canai dipakein sambal ini gue kurang suka sih jujur. Ngomong-ngomong ini belinya di Al Baik di Bistro ya, yang kerja di sini semua orang India Malaysia BTW. Selain itu gue pesen ayam goreng. Dan lo mau tahu apa yang ngebedain dengan ayam goreng yang biasa gue makan di Indonesia? Sebenarnya rempahnya itu sama rasanya, tapi ayam goreng ini ada sensasi pedasnya gitu. Ibarat kalau di Indonesia makan ayam goreng kan pakai sambal tuh biar pedas. Tapi kalau ayam goreng ini sambalnya tuh udah masuk ke bumbu ungkepnya mungkin, jadi sekalian gitu. Dan gue habis 9 ringgit untuk 2 menu yang gue pesen tadi. Roti canai Malaysia memang begitu sangat mendunia. Bahkan roti canai Malaysia pernah mendapat penghargaan salah satu sarapan roti terbaik di dunia. Namun, netizen Indonesia lagi-lagi tidak puas. Ini hanya segelintir saja ya. Harapan saya mudah-mudahan netizen Indonesia jangan sampai punya sifat iri dengki. Dipertikaikan roti canai dari mana? Bukan asal dari Malaysia. Malaysia tidak punya kuliner. Iya, terserah kalian mau ngomong apa. Kemudian roti canai di Malaysia, kalau di Indonesia roti Mariam. Sebenarnya roti canai Malaysia dan roti Mariam di Indonesia itu beda jauh sahabatku semua. Roti Mariam di Indonesia itu roti apa ya? Roti bulat-bulat yang sudah jadi kemudian dibakar. Beda banget dengan roti canai Malaysia. Dan pada faktanya media resmi saja mengakui bahwa roti canai itu dari Malaysia, bukan bertanya dari Google. Ini sangat disayangkan.
sedikit-sedikit kita iri dengan kejayaan negara tetangga kita yang dimana makanan tradisionalnya populer mendunia. Teh tariknya juga menjadi perhatian para pelancong jika datang ke Malaysia. Kenapa kita selalu mempunyai sifat iri dengki kepada negara tetangga kita yang dimana ketika makanan tradisional mereka berjaya di pentas dunia, lagi-lagi seolah-olah makanan tersebut bukan dari Malaysia. Dan harapan saya, ayolah netizen berpikir bijak. Kalau kita melihat kejayaan negara tetangga kita, ya perlu kita contohi kenapa mereka bisa sukses mempopulerkan makanannya yang terbaik di dunia. Sampai-sampai mendapat penghargaan roti canai terbaik di dunia dari Malaysia, bukan dari India. Jadi sudah jelas berbeda sahabatku semua. Nah, tidak sampai di sini saja. Nasi lemak pun katanya dari Indonesia juga. Ini gimana sih? Jadi untuk sahabat-sahabatku semua, lebih baik kita fokus ke makanan kita sendiri. Kita populerkan. Jangan punya iri hati ya kan. Jika negara tetangga sarapan nasi lemaknya juga menjadi salah satu terbaik di dunia, ya kita wajib perlu tiru. Kok bisa ya Malaysia di dalam mempopulerkan makanannya sampai berujung viral mendunia, bahkan menjadi perburuan para pelancong berbagai luar negara. Makanan tradisionalnya begitu sangat-sangat menjadi daya tarik tersendiri bagi turis luar negara untuk datang ke Malaysia. Seperti apa videonya? Inilah roti canai yang begitu menjadi kegemaran para pelancong hingga nasi lemak Malaysia yang begitu sangat mendunia. Kita simak dan kita reaksi videonya bersama-sama. Sekali lagi video ini sebagai bentuk informasi dan hiburan buat para sahabatku semua, biar kita tidak salah paham tentang informasi makanan-makanan yang dimana Malaysia memang salah satu di antara negara Asia Tenggara yang cukup sangat populer destinasi wisata makanannya. Roti canai kegemaran rakyat Malaysia telah dinobatkan sebagai roti terbaik dunia oleh laman antarabangsa Taste Atlas, di mana pengumuman itu dibuat melalui laman sosial rasmi Instagram milik Taste Atlas pada Ahad. Dan ini media dunia yang mengakui bahwa roti canai ini dari Malaysia, bukan dari India. Kok bisa-bisanya bertanya dari Google? Faktanya, media dunia mengakui bahwa keunggulan makanan negara tetangga kita memang begitu sangat mendunia, dinobatkan sebagai salah satu roti terbaik dunia. Berjaya mengalahkan India yang popular dengan roti nan, tetapi juga Eropah yang dikenali sebagai negara penghasilan pastri terbaik dunia. Ini bukan pertama kali roti canai menerima pengiktirafan daripada Taste Atlas. Pada Julai lalu, roti canai pernah dinobatkan sebagai roti rata terbaik di dunia dan sekali lagi berjaya mengalahkan roti nan dari India. Tahun lalu juga roti canai turut dianugerahkan sebagai makanan jalanan terbaik di dunia oleh laman antarabangsa itu. Welcome to the best roti canai in KL. Let me show you. They are cooked over here. Look at this technique with an air bubble trapped in here, cooked on here. This is a family-run restaurant. We've got the older brother who makes the rotis, the younger brother who just drinks his food, and sister who's in charge. So it's time to try it. We've got our roti canai here. It looks amazing. Look at this. It's so flaky and delicious. We have a dal and a chicken curry to eat it with. So good. This Benar-benar yummy. is definitely the best roti canai I've had in Malaysia. Where you can get this incredible food is this place, Tam Corner. It is delicious. 100% recommend. If you're in KL, you have to come here for your roti canai. Hai semua, apa kabar? Saya Sangga lapar sekarang. Jadi saya makan sarapan populer di Malaysia, roti canai. Roti canai. Begitu sangat mendunia ya roti canai. Bahkan pelancong dari luar negara begitu kagum dengan sarapan roti canai Malaysia yang menjadi salah satu sarapan terbaik di dunia. Maka tak heran kalau makanan Malaysia semakin digemari para pelancong yang datang dari luar negara untuk mencicipi hidangan roti khas Malaysia yang begitu sangat enak banget dipadukan dengan
teh tarik yang begitu benar-benar nyami. Teh tarik ini salah satu minuman yang punya khas tersendiri ya, dan berasal dari Malaysia, bukan dari India. Ini orang sering salah paham nih. Siapa menyangka kalau nasi uduk di Jakarta, terus sego gurih di Jawa, terus nasi lemak di Malaysia, itu aslinya adalah masakan orang Aceh. Tapi kalau di Aceh, nasinya itu atau beras dicampur sama beras ketan, tapi bumbunya hampir semuanya sama. Nasi gurih di Aceh itu untuk sarapan, terus nasi uduk juga untuk sarapan, nasi lemak juga untuk sarapan. Kalau makan siang, makan malam, kalau ada yang jual kenapa enggak? Tetapi kalau kalian masuk ke masyarakat Jawa, nasi gurih ini ada saat ada selamatan orang meninggal, kayak nyatus, nyewu gitu kan, pendak pisan, pendak pindo, dibaringin sama ingkung ayam kampung. Dan tradisi nasi gurih di selamatan orang meninggal ini itu dibudidayakan oleh masyarakat sekaten di Jawa Tengah. Asal usulnya saya kurang paham, tetapi nasi gurih di sana itu kayak dispesialkan sekali untuk selamatan orang meninggal, teman-teman. Enggak pernah ke Malaysia, tiba-tiba membuat video nasi lemak itu bukan dari Malaysia, dari Indonesia, dari Aceh. Ini gimana sih konsepnya, Mas? Masnya itu datang ke Malaysia, Mas. Jangan hanya lihat di video saja, lihat di Google yang informasinya kurang jelas. Datang ke Malaysia, di Malaysia seperti apa nasi lemaknya. Dan di Jawa, Mas, nggak ada yang namanya sego gurih. Masnya bilang sego gurih itu seperti nasi lemak. Di Jawa itu adanya nasi uduk, dan perbedaannya juga sangat jauh. Nasi uduk dengan nasi lemak itu beda, lauknya pun juga beda. Kenapa sih? Kalau makanan negara tetangga kita selalu ngeklaim semuanya dari Indonesia. Ini hanya bikin malu kita saja, Mas. Setiap negara itu punya makanan tradisional masing-masing. Hendaknya kita sebagai tetangga harusnya saling menghormati, respect. Dan pada faktanya roti canai daripada Malaysia memang begitu sangat mendunia. Media dunia yang mengakui, bukan Malaysia ngeklaim, tapi media yang mengakui, diakui, bukan mengakui. Jadi media dunia saja mengakui bahwa makanan Malaysia itu menjadi salah satu makanan yang terbaik di dunia. Begitu sahabatku semua. Nah, tak sampai di sini saja, nasi lemak itu juga menjadi salah satu perbincangan hangat di antara food vlogger daripada luar negara. Hingga bagaimana kesan-kesan orang Indonesia ketika makan nasi lemak di Malaysia. Langsung kita simak dan kita reaction videonya bersama-sama. Price Mas Saleh boleh cakap bahasa Melayu. Yang nak beli makan-makan. Awak ada apa? Nasi lemak chicken rice, roasted chicken. Okay, nasi lemak boleh. Kita already makan dan saya tengok sedap. Awak makan jumbo biasa? Jumbo. Okay, I take medium. Tapi saya nak kopi juga. Kopi panas. Panas tak? Alamak, tak ada kopi panas. Nasi lemak biasa? Chill. Ya. Dan kopi lepas itu? Kopi lepas later. Okay, terima kasih bos. Guys. Oh, ada banyak sambal. Nasi lemak Malaysia mendunia. Very, very good. AirAsia is the only air company in the world that actually got tasty food. For sure. Terima kasih. Oke, me time kali ini gue mau pergi ke Nasi Lemak Angah. Lokasi dia ada di Sentul, Kuala Lumpur, Malaysia. Dari tempat gue cukup naik bus aja, cuma butuh 4 halte aja. You should be fast karena dia bukanya bentar banget. Buka dari jam 9 sampai jam 2 siang aja. Laris manis ya. Sampai halte, nunggu busnya Masya Allah lama banget. Semoga sampai sana nggak begitu rame ya. Jangan lupa kemanapun kamu pergi selalu bawa paspor. Mau jauh atau dekat, takut ada random check ya. Oke, sekarang kita udah naik bus. Karena deket aja, baru juga duduk udah berdiri lagi. Turunnya di Sri Thandayu Tapani Temple. Nah, kita udah sampai di Nasi Lemak Angah. Kalian bisa lihat detailnya kan. Tempatnya kecil, sederhana, dan kayaknya tuh gitu sama mini pasar. Tapi tenang aja, nggak bau kok. Langsung aja kita masuk dan ngantri. Lumayan ramai. Karena gue datang adalah di public holiday Maulid Nabi. Nah, ini depannya nih, lihat kan ada mini pasar gitu. Jadi ingat jajanan masa kecil. Oke, gue order 1 nasi lemak tambah ayam. Tapi sedihnya ayamnya lagi pada habis. Ada sih ayamnya, tapi ayam rendang gitu kata dia. Dan bentukannya cop-cop gitu. Gak apa-apa lah, yang penting nasi lemak Angah. Sebenarnya
masih ada beberapa lauk kayak fish cake gitu. Ya nanti kalau udah bayar kalian dikasih label number gitu. Item yang kurang akan dikasih menyusul. Jadi ditunggu aja ya. Oh ya untuk minuman ini karena ini siang panas banget gila. Jadi butuh banyak kan. Kalau mau banyak gini bilangnya ikat tepi. Oke makananku udah jadi semuanya. Roti bakar coklat, nasi lemak angahnya, pakai ayam rendang cop-cop gitu, ganti ais mangkuk atau ikat tepi. Kayaknya yang beda itu adalah nasi lemak di sini dikasih tambahan kangkung gitu. Udah habis, sedap gila tau. Ini sih pokoknya kalau kalian di Malaysia mau minumnya banyak gitu, wajib bilang mangkuk atau ikat tepi gitu ya. Kalau bilang gelas atau cawan, dikasih yang kecil aja. Dan menurut gue kurang banget gitu. Berbaloi sangai kan. Roti bakar yang gue pesan, rasanya biasa aja. Oh ya untuk cita rasa, angah nih agak lebih savory. Kalian kalau udah tahu Wangjo, nasi lemak Wangjo itu manis banget. Sedangkan rata-rata lidah Indonesia itu savory. Mecin asin gitu. Terserah kalian sukanya manis apa asin. For me asin boleh, manis boleh lah. FYI sambal di sini manis, bahkan sampai chili sauce McD aja itu manis banget sih. Esku masih banyak, ya ampun enak. Oke gitu aja saatnya kita pulang. Puas banget memanjakan lidah dengan nasi lemak angah. Kemana lagi? Ntar aja ya, capek pulang aja dulu. Kayak gitu aja chit-chat me time gue kali ini. Semoga nanti nemu ide baru lagi yang seru supaya bisa share ke kalian. See you on my next video. Bye bye. Nasi lemak diiktiraf 10 sarapan terbaik dunia. Pernah baca ni? Dulu majalah antarabangsa ni sangat famous. Sekarang dalam web ni ada diterbitkan satu artikel menyenaraikan 10 sarapan terbaik dunia. Dan nasi lemak adalah antara yang disenaraikan. Antara sebabnya ialah nasi yang dimasak dengan santan yang merendahkan GI nasi itu. Ada kandungan manganis, protein, karbo yang seimbang daripada telur, kacang, ikan bilis dan timun. Vitamins dan mineral juga banyak. Cili pula ada capsaicin yang boleh boost metabolisme badan kita. Sayanglah kalau kita masih menyalahkan nasi lemak yang buat berat badan kita naik. Dunia pun mengiktiraf nasi lemak kita sihat. So tak perlu takut dengan nasi lemak. Saya pun makan nasi lemak hampir setiap hari. Saya nak kurus dulu dan berat saya masih konsisten turun. Like dan share video ni supaya ramai lagi sedar tentang kehebatan nasi lemak kita. Nasi lemak Malaysia untuk lidah orang Indonesia pasti akan cocok ya, sebab nasi lemak Malaysia ini makanan tradisional Melayu. Kalau boleh dibilang itu rasanya juga begitu sangat enak. Sambalnya berpaduan manis dan pedas. Tapi kadang-kadang ada juga yang versi pedas tak ada manis. Sebenarnya kalau untuk versi nasi lemak ini kadang-kadang yang membedakan ini adalah sambalnya, sahabatku semua. Nah, kita bisa melihat suatu perbedaan sedikit ya sahabatku semua, antara kedai makan di Indonesia dan juga kedai makan di Malaysia. Kalau kedai makan di Malaysia, jangan kaget, jangan terkejut, pasti akan terpasang bendera Malaysia. Sedangkan di Indonesia, kalau ada bendera Indonesia itu kan di saat 17 Agustus saja. Tapi kalau di Malaysia, bendera Malaysia selalu terpasang, tidak kenal waktu, tidak kenal bulan. Bahkan nasi lemak menjadi salah satu sarapan terbaik di dunia. Wow, ini sungguh sangat luar biasa ya. Ini membuktikan bahwa makanan Malaysia itu begitu sangat-sangat menjadi salah satu daya tarik tersendiri bagi para pelancong dari luar negara ataupun food vlogger yang ingin datang ke Malaysia. Tak sampai di sini saja sahabatku semua, ternyata Malaysia juga masih memiliki banyak makanan tradisional yang dimana bikin pelancong luar negara penasaran. Langsung kita simak videonya. About to eat some more Malaysian food. Nasi ulam ikan sumbat. That's what it looks like. It's pretty busy. Oh my goodness. Look at all this. And I think you just grab a bowl and then you go pay for it. I have no idea how this works. I don't really know where to start, to be honest, because I want to try everything. Okay, so you take rice from here. Look at this fish. Are these clams? What? This chicken looks really good. Go get some regular rice because I got nasi lemak, which is basically like rice with vegetables, I think. I'm just gonna get regular one. Oh my god, you guys. I found 13 types of sambal. Holy, do you see this? Oh my god, how many sambals are there? Let's try the sambal mata. And sambal kicap. I bet people are looking at me, they're like, she can't handle these sambals. Guys, I can. I don't know what these are, but I'm gonna try one. Okay, I have to get my greens in. And they have different drinks here. This looks amazing. I don't know what this is. Sambal Nior. I've never seen this. Let's try it. I'm also kind of low-key paying attention to what the locals are getting because I'm like, this must be good then. And this, look at my little green plate. I think I'm gonna get a coconut shake. Got one of these. This is hot. And coconut shake. It's already so hot and I'm about to start eating all these sambals and I'm gonna get so sweaty.
I'm so excited to dive into all of this. You guys told me I'm gonna ask them to sell me some sambal. They have like 13 types and I want all of them. Look at these. Oh my goodness. This place is full. We barely could find a table. It's also lunchtime. Let's try this coconut shake. Oh my god, it has like shredded coconut in it. Look at this fish. Oh my god. There's so many flavors on top of this fish. It's so good. Thank you. I have to put my hair away. Okay, let's dive into this plate. So I have the rice. Let's try the rice. I thought it was just like plain rice with some veggies. It's so aromatic. Look how black this beef is. Wait, am I eating lungs again? It's really good. Let's try these veggies. I don't know what they are. Every single thing I tasted in Malaysia was amazing. This sambal, I think it's coconut mixed with something. Sambal kelapa. Okay, let's try this chicken. Wow, this is good. Everything is spicy, but like at a good level, you know? Eggplant. I have some nasi, some sambal mata, another type of sambal, and beef. Sambal mata, campur Oh my god, daging. it's like fire. Oh my god, that's so spicy. Okay, the sambal mata is no freaking joke. Okay, so the way it works, you come in, you go get your food, you sit at a table, a host, a guy with an iPad, will come and will look what you have and will punch in whatever you have, calculate your total. So it's basically you take what you want first and then you like pay for it. You're being watched. Yes, and then if you are super hungry and the guy with the iPad was really busy and he couldn't come to your table, for example, and you like literally ate almost half of it, people know to take a picture before they start eating. So then they show the guy a picture of their meal and then he like calculates based on that. Just make it work. You know? Am I full? Yes. Am I gonna look at desserts? Yes. What is this? This looks so fun. Oh my god, look at these. Oh my god, stop. Nafa pistachio brownies. Look what I found. Someone's pretty local now. Okay, let's try this. Hold on. This actually tastes like pistachio. Oh my god. And the crunch. This is freaking dangerous. We definitely got takeout. And a bunch of sambals, of course. We just came upstairs. It's air conditioned and there's so much more room. I think not a lot of people know about this. Dan pada faktanya, Malaysia kaya akan makanan tradisional yang beraneka ragam. Seperti sambal, ulam, Malaysia juga mempunyai. Jangan sampai nanti ada yang komentar ya. Oh, itu sambal dari Indonesia. Oh, itu ulam dari Indonesia. Kita harus respect dengan negara tetangga kita, Malaysia. Apalagi kita negara yang berdekatan. Kalau ada kesamaan makanan yang sama, ya itu hal yang wajar. Dan kita bisa melihat sendiri faktanya banyak pelancong daripada luar negara yang begitu sangat menyukai makanan tradisional Malaysia. Oke sahabatku semua, cukup sampai di sini dulu videonya. Semoga video ini juga bisa memberikan informasi dan juga hiburan. Semoga dari video-video ini kita bisa lebih paham. Dan memang perlu kita lihat sendiri dan perlu kita akui ya, makanan tradisional Malaysia dari kuih-muihnya itu mereka juga punya sendiri, ya kan? Jangan sedikit-sedikit semuanya itu dari Indonesia. Malu kita, ya kan? Masa iya di tahun 2025 pemikiran kita masih seperti itu? Kita harus punya pemikiran yang bijak, ya kan? Harus saling respect satu sama lain. Cukup sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.